Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darvina dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada toko bangunan Berkah Jaya di Rengas Dengklok. Di sini di bab pertama ada identitas perusahaan. Latar belakang toko bangunan Berkah Jaya adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis dan kebutuhan pembuatan bangunan, serta perusahaan ini menjalani berbagai kerjasama dengan para kontraktor dan lembaga pemerintah. Toko bangunan Berkah Jaya menyediakan semua perlengkapan bahan bangunan dengan harga yang relatif murah, serta melayani konsumen dengan ramah dan baik. Terus kemudian di sini ada profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Material Berkah Jaya, jenis usahanya perusahaan dagang, produknya menjual bahan bangunan, alamat perusahaannya Jalan Raya Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Pesat 352, Jawa Barat, Indonesia. Kegiatan usahanya menjual material bahan bangunan, pemiliknya yaitu saya sendiri Darvinah, nomor teleponnya bisa dilihat sendiri, dan alamat emailnya yaitu berkahjaya@gmail.com. Kemudian di sini ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan toko bangunan terlengkap dan berkualitas tinggi di Kabupaten Karawang. Serta misinya yaitu yang pertama menyediakan berbagai jenis bahan bangunan terlengkap, kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, kemudian yang terakhir mampu bersaing dengan pasar. Terus ada struktur organisasinya, pemimpinnya yaitu saya sendiri Darkina, manajernya ada Muhammad Aksya, staf keuangannya ada Indah Maria, dan staf pemasarannya ada Piransyah Julian, serta ada karyawan lainnya seperti supir, pelayan, penjaga toko, dan sebagainya yang tidak tercantum di PPT ini. Next, kemudian di bab 2 ada aspek legal perusahaan. Di sini ada bukti legal perusahaannya. Yang pertama ada nama perusahaannya yaitu Toko Bangunan Berkah Jaya, bentuk perusahaannya perusahaan dagang, nomor akte notarisnya nomor 689, surat izin usaha perdagangannya nomor 303/0564/PK/6/2020, surat izin tempat usahanya nomor 503.123/35/C/2020, izin gangguan atau header ordonancy nomornya 202/338/PK/6/2020, izin mendirikan bangunannya yaitu nomor 202.1488/45.62.447, tanda daftar perusahaannya nomor 32.008.2.45.09.868, NPWP-nya yaitu nomor 64.125.0/334.670. Nah, cangkupan usahanya di sini ada luas tanahnya. Luas tanahnya seluas 3.200 meter persegi, luas bangunannya 2.500 meter persegi, luas kantornya 1.500 meter persegi, cakupan pasarnya yaitu nasional, modal sendirinya yang dimilikinya yaitu 4 miliar rupiah, modal pinjamannya sebesar 1.813.000.000 rupiah, total dana investasinya 5.813.450.000 rupiah. Kemudian di bab 3 ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi. Yang menjadi segmen dari perusahaan manufaktur Toko Bangunan Berkah Jaya adalah suatu elemen masyarakat yang ada di wilayah Rengas Dengklok, seluruh masyarakat di Kabupaten Karawang maupun di luar Kabupaten Karawang. Targetnya yaitu yang menjadi target market adalah semua masyarakat umum, para kontraktor, serta para elemen pemerintah yang membutuhkan bahan bangunan untuk membangun dan merenovasi bangunan mereka. Positioningnya yaitu kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai toko bangun yang mempunyai keunggulan, kecepatan, pelayanan, harga terjangkau, lengkap, dan nyaman. Nah, untuk menghitung nilai intervalnya yaitu dengan rumus interval, nilai tertinggi dari interval diambil nilai terendah dari interval dibagi jumlah kelas. Di sini nilai tertinggi dari intervalnya yaitu 5 dan nilai terendah dari intervalnya yaitu 1, jumlah kelasnya yaitu ada 5 dan
hasilnya yaitu 0,8. Untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha sama dengan total bobot dibagi jumlah item yang dinilai. Di sini total bobotnya yaitu 72, jumlah item yang dinilainya yaitu sebanyak 17, maka menghasilkan 4,23. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4,23, maka usaha toko bangunan Berkah Jaya dari segi pemasaran dikatakan sangat layak karena masuk rank 4,21 sampai 5,00. Kemudian di sini ada data peramalan. Di sini saya ngambilnya dari survei peramalan data pelanggan dan dimulai dari 2020 sampai 2024. Dan totalnya yaitu 7.560, X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan totalnya 10. X kuadratnya yaitu mulai dari 0, 1, 4, 9, 16, 30. XY-nya totalnya yaitu 16.560. Nah, di sini ada analisis lokasinya, ada tabel. Yang pertama dinilai dari kebutuhan, nilai lokasi yang ideal, dan tempatnya itu saya memilih 3 tempat, yaitu Jayakarta, Rengas Dengklok, Tanjung Pura. Berdasarkan metode penilaian hasil Value di atas, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu pada Kecamatan Rengas Dengklok dengan nilai tertinggi yaitu 99. Kemudian investasi kantor, di sini ada 15 item. Uraian jenisnya ada meja kantor, meja kasir, meja tamu, kursi, laptop, komputer, print, lemari, rak, AC, ATK, kipas angin, dispenser, tong sampah, kursi tunggu, dan jumlah itemnya yaitu jumlah keseluruhannya itu sebanyak 55 unit. Kemudian untuk bangunan atau gedung perusahaannya ada 10 item. Jenis bangunannya ada gudang stok produksi, ruang penjualan produk seperti cat, semen, paku dan lain-lain, ruang bahan bangunan. Nah, untuk bangunan penjualannya yang pertama gudang stok produk ada 1, ruang penjualannya ada 1, ruang bahan bangunannya ada 1. Nah, kemudian untuk bangunan kantornya yang pertama ada ruang pemilik ada 1 dengan ukuran 4x4, luasnya 40 meter persegi. Ruang stafnya ada 2 dengan ukuran 4x4 dengan luas 80 meter persegi. Ruangan istirahat ada 1 dengan ukuran 8x8, luasnya 80 meter persegi. Kamar mandi ada 3 dengan ukuran 3x3, luasnya 90 meter persegi. Musola ada 1 dengan ukuran 8x9, luasnya 80 meter persegi. Parkiran ada 1 25x15 dengan ukuran 350 meter persegi. Genset ada 1 dengan ukuran 3x5, luasnya 20 meter persegi. Dari jumlah unitnya sebanyak 12 ruangan. Kemudian dari luas yang diperlukan yaitu 2.840 meter persegi. Kemudian di sini ada kapasitas toko, ada 5 item. Subproduknya yang pertama ada bagian lantai, produknya yaitu keramik, granit, dinding dan lainnya. Cat dan peralatan, produknya yaitu peralatan cat, peralatan bangunan, berbagai jenis cat dan sebagainya. Peralatan kamar mandi seperti pintu kamar mandi, kloset, bak mandi dan sebagainya. Alat listrik seperti saklar, lampu, peralatan listrik, kabel dan sebagainya. Bahan bangunan yaitu seperti semen, pasir, jenis batu, kusen, pintu, besi, kayu, balok dan sebagainya. Dan ini penjualan perharinya bisa dilihat. Kemudian ada layout perusahaannya. Di sini saya memakai 2 bangunan. Yang pertama, bangunan pertama yaitu bagian kantor, terus bagian bangunan 2 itu untuk bagian penjualan dan ada peralatan produksinya. Yang pertama ada berikut peralatan utama yang digunakan untuk proses produksi toko bangunan Berkah Jaya. Kendaraan seperti mobil pickup, mobil truk, dan beca. Peralatan produksi pendukungnya yaitu alat ATK, laptop, alat timbang, alat sikup,
alat psikopasir. Terus bahan baku. Berikut ini bahan baku utama penjualan toko bangunan Berkahjaya, ada pasir, semen, dan jenis batu. Bahan baku pendukungnya semua bahan bangunan yang dijual di toko Berkahjaya, seperti keramik, kayu, bambu, pintu, dan lain-lain. Alur produksinya, alur produksi pada toko bangunan Berkahjaya ini tidak memproduksi secara langsung, melainkan barang dagangan yang kami jual adalah jenis barang dagangan yang sudah jadi atau yang dikirim langsung oleh distributor langsung. Ada juga yang langsung dari perusahaannya seperti semen, pasir, jenis batu, dan lain-lain didatangkan langsung dari pabriknya. Nah, di sini ada gambar alur produksinya. Yang pertama dari distributor, kemudian ke toko bangunan Berkahjaya, selanjutnya penjualan barang, konsumen, pembayaran, dan sampai ke rumah konsumen diantarkan oleh pegawai kami. Nah, kemudian di bab 5 ini ada aspek finansial atau data keuangan. Yang dana investasi, biaya investasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dagang toko bangunan material Berkahjaya, yaitu biaya pengembangan proyek yang terdiri dari pengadaan tanah, gedung, peralatan, biaya studi, dan biaya lainnya. Nah, di sini ada tabel dengan uraian tanah, bangunan perusahaan, gudang stok produk, ruang penjualan, ruang bahan bangunan, ruang pemilik, ruang staf, ruang istirahat, kamar mandi, musola, parkir, dan genset. Dari semua data yang ada di sini membutuhkan dana sebesar 4.110.000 rupiah. Kemudian di sini ada perincian investasi kantor, mulai dari meja kantor, meja kasir, meja tamu, kursi, laptop, komputer, print, lemari, rak, AC, ATK, kipas angin, dispenser, tong sampah, kursi. Jadi total investasi perlengkapan kantor yang dibutuhkan bangunan Berkahjaya ini sebesar Rp70.450.000. Kemudian di sini ada investasi transportasi yang dibutuhkannya, dananya sebesar Rp1.628.000. Kemudian tabel umur ekonomisnya di sini bisa dilihat sendiri, dan total keseluruhannya yaitu sebesar 555.950.920.83 juta. Kemudian biaya prainvestasi dan kebutuhan investasinya, yaitu keterangannya yang pertama ada biaya pembuatan studi sebesar 20 juta, biaya pengurusan izin dengan keterangan SIUP, SITU, HO, IMB, TDP, NPWP itu membutuhkan biaya Rp40.500.000. Kemudian biaya aktiva tetapnya mulai dari tanah dan bangunan, peralatan, kendaraan itu, dan aktiva tetap tidak berwujudnya lisensi perusahaan sebesar 5 juta. Jadi total investasinya itu sebesar Rp5.413.450.000. Terus kemudian modal sendiri yang dimilikinya itu sebesar Rp4 miliar. Dana pinjamannya yaitu sebesar Rp1.813.000. Depresiasinya atau penyusutannya yaitu sebesar Rp500.055.920.830,33 Nah, kemudian selanjutnya ada biaya operasional. Yang pertama ada biaya gaji, mulai dari pemilik perusahaan, manajer, staf umum, supir, kasir, pelayan, penjaga toko, pembantu supir, staf pemasaran, staf keuangan. Terus ada bahan baku, biaya pemasaran dan promosi, biaya instalasi umum, biaya perawatan, biaya transportasi. Total per bulannya bisa dilihat, dan total keseluruhannya selama per bulan yaitu membutuhkan biaya Rp542.800.000.
Kemudian untuk total per tahunnya bisa dilihat, tinggal dikalikan saja selama 12 bulan dan membutuhkan biaya sebanyak Rp6.519.600.000. Kemudian kita akan menghitung arus kasnya. Perhitungan arus kas kebutuhan investasinya yaitu sebesar Rp5.813.045.000. Dana sendirinya yaitu sebesar 4 miliar. Modal pinjamannya yaitu sebesar Rp1.813.000.000. Di sini keterangannya mulai dari 2020, 2021, 2022, 2023 sampai 2024. Pendapatannya pada saat 2020 yaitu sebesar Rp8.500.000.000, 2021 yaitu sebesar Rp9.350.870.000, 2020 Rp9.870.000, 70 juta ribu rupiah, 2023 10.325 juta rupiah, 2024 yaitu 13.500 juta ribu rupiah. Total biayanya yaitu sebesar 6.519.600.000 rupiah, sama semua. Penyusutannya yaitu sebesar 550 juta 923.833,33 juta ribu rupiah. Terus total biaya yang dibutuhkannya yaitu sebesar 7.075.520.8033,33 ribu rupiah. Terus EBIT-nya yaitu dihasilkan dari pendapatan diambil total biaya, kemudian bunga pinjamannya yaitu sebesar 20% dari total pinjaman Rp1.813.000.000 dikalikan 20% menghasilkan Rp362.600. Laba sebelum pajaknya yaitu dari EBIT diambil bunga pinjaman dan terus kemudian pajaknya 25%, hasil dari laba sebelum pajak dikali 25%. EAT-nya yaitu hasil dari laba sebelum pajak diambil pajak 25% pada saat 2020 yaitu Rp1.861.879.166,67 diambil Rp269.791,67 dan hasilnya Rp796.409.37,5 dan sebagainya, sama cara perhitungannya. Kemudian di sini ada cash flow umur ekonomis mulai dari 2020 sampai 2024. EAT-nya itu dihasilkan dari perhitungan arus kas dan total dari EAT-nya yaitu sebesar Rp11.335.875.875. Penyusutannya yaitu sebesar Rp550.920.8033,33 Kas bersihnya yaitu dihasilkan dari EAT ditambah penyusutan dan hasilnya yaitu sebesar pada saat 2020 Rp1.350.330.208,33 dan sebagainya. Cara penghitungannya sama. DF-nya yaitu sebesar 20%. Di sini dilihat dari tabel DF-nya. Kemudian PF kas bersihnya yaitu cara menghitungnya kas bersih dikali dengan DF 25% pada saat 2020 yaitu dihasilkan
Rp126.937.33 dan sebagainya. Sama cara penghitungannya, yaitu kas bersih dikali DF 20% menghasilkan VF kas bersih. Nah, kemudian untuk mencari payback period PP atau penilaian kelayakan investasi, yaitu apabila kas bersih tiap tahun berbeda, investasinya yaitu sebesar Rp5.813.450. Kas bersih tahun pertama yaitu sebesar Rp100.159.377.5 diambil dan hasilnya yaitu Rp5.709.290.625. Kemudian kas bersih tahun keduanya yaitu sebesar Rp684.554.375 diambil dari hasil kas bersih dan investasi, hasil dari investasi dan kas bersih, dan hasilnya yaitu Rp5.240.736.250. Kemudian kas bersih tahun ketiganya sebesar Rp899.184.375 dan hasilnya yaitu setelah dihitung Rp453.151.875. Profit tahun keempat adalah Rp2.439.875 dengan data yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi, yaitu Rp4.153.151.875. Berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar Rp4.333.151.875 dalam tahun keempat adalah PP sama dengan profit tahun keempat dibagi dengan hasil dari keseluruhan kas bersih dari tahun 1 sampai 3, yaitu Rp2.434.389.875 dibagi Rp4.133.151.875 dikali 12 bulan, dan hasilnya yaitu 7,06 atau dibulatkan menjadi 7 bulan. Dengan demikian, maka payback period dari investasi yang diusulkan itu adalah 3 tahun 7 bulan, maka investasi diterima. Kemudian untuk mencari average rate of return atau ARR dengan rumus rata-rata EAT sama dengan total EAT diambil umur ekonomis. Total EAT-nya yaitu sebesar Rp11.335.875 dan total ekonomisnya yaitu sebesar 5 tahun dan hasilnya yaitu Rp2.207.135.975. Kemudian untuk mencari ARR-nya dengan rumus rata-rata EAT dibagi investasi dikali 100%, dan hasilnya itu 37%. Nah, selanjutnya untuk mencari net present value yaitu NPV jika kas bersih tiap tahun berbeda. Di sini sama dari mulai tahun 2020 sampai 2024 dan EAT-nya sama seperti sebelumnya, penyusutannya sama, masih sama. Kas profit-nya yaitu dari nilai EAT ditambah penyusutan, kemudian menghasilkan kas bersih, DF-nya 20% dan
untuk mencari nilai VV kas bersihnya yaitu dari kas bersih dikali DF, dan hasilnya yaitu VF kas bersih. Nah, total VF kas bersih sama dengan totalnya yaitu 7.379.17.689 rupiah. Total VF investasinya yaitu sebesar 5.813.450. Kemudian diambil dan hasilnya dikurangi. Dan hasilnya yaitu 1.556.567.689 rupiah. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, VF dari profit-nya lebih besar daripada VF investasi, yang berarti NVF-nya positif dan diterima atau perusahaan layak. Nah, kemudian untuk mencari internal rate of return IRR, yaitu dengan rumus rata-rata EAT diambil total EAT dibagi umur ekonomis. Total EAT-nya yaitu sebesar 11.335.679.875 rupiah dibagi 5 tahun umur ekonomisnya, dan menghasilkan sebesar 2.207.135.975 rupiah. Perkiraan P-nya yaitu VF investasi dibagi rata-rata hasilnya yaitu 2,63339. Dalam tabel A2 tahun keempat diketahui yang terdekat dengan angka 2,6339 adalah 2,635 adalah 26%. Secara subjektif, diskon dikurangi 2%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. ROCE-nya dari hasil nilai yang sebelumnya, yang saya lihat DF-nya di sini yaitu 24%. Maaf, di atas ada kesalahan penulisan, seharusnya 24%, karena 26% diambil 2%, yaitu 24%. Kemudian VV profit-nya yaitu dari nilai profit dibagi DF 24% pada saat 2020 yaitu jadi 1.089.978.1 rupiah,48 dan sebagainya. Kemudian DF yang 25% pada tahun ke-1 yaitu 0,794, dan tahun kedua, ketiga, keempatnya bisa dilihat. Dan untuk hasil VV profit-nya yaitu dari PP profit dikali 20 DF 26%. Dan hasilnya di sini total VV profit-nya yaitu 3.128.760.857 rupiah. Dan kas bersihnya yaitu totalnya 6.635.618.996 rupiah. VF investasinya yaitu sebesar 5.813.450 rupiah. NPV-nya yaitu sebesar 822.168.968 rupiah. Kemudian diambil dari VF kas bersih, diambil VF investasinya, dan hasilnya itu negatif 2.684.689.143 rupiah. Maka bunga yang digunakan adalah 24% dan 26%. Internal rate dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada selisih tingkat bunga yang 24%, 26%, dan 2%. Selisih VF-nya yang 24% yaitu 6.635.618.869 rupiah. Kemudian untuk selisih VF of profit dengan VF investasinya sama. Kemudian 26% yaitu selisih VF-nya 3.128.760.857, dan selisih off profit dengan VF investasinya yaitu sebesar 5.813.450.000 rupiah, 2%. Nah, selisihnya sebesar 24% dan 26%, yaitu sebesar 3.506.000
6.858.12.000 rupiah. Dan untuk selisih of fifth PP of profit-nya yaitu sebesar 822.168.869 rupiah. Kemudian dihitung, jadi selisih 2% selisih PF of profit dibagi dengan selisih PP dikali 100% dan hasilnya yaitu 0,023%. Internal rate return IRR-nya berarti 24% ditambah 0,023% sama dengan 26,3%. Dari hitungan di atas maka dapat batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut yaitu pada 26,3%. Jadi nggak boleh melebihi dari 26,3% untuk bunganya. Terakhir, untuk mencari profitability index FI, probability index sama dengan VV profit dibagi VV investasi yaitu 7.379.17.689 rupiah dibagi 5.813.450.000 rupiah dan hasilnya yaitu 1,27. Berarti ini lebih besar dari 1, maka perhitungan di atas bahwa kas untuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar yaitu 1, maka dapat lebih besar dari 1, maka dapat terima. Ini untuk kesimpulan alat ukur, kesimpulan dari keuangan, kesimpulannya yaitu untuk alat ukur, hasil pengukuran, standar pengukuran, payback periodnya 3 tahun 7 bulan, untuk hasil pengukuran standar pengukurannya 5 tahun, berarti keterangannya baik atau layak, ARR-nya hasil pengukurannya 70%, standar pengukurannya yaitu 26%, dinyatakan layak atau baik, NPV-nya yaitu sebesar 1.565.567.689, terus standar pengukurannya yaitu 1 miliar, berarti baik, dinyatakan layak. Internal rate of return IRR-nya hasil pengukurannya 26,3% dan standar pengukurannya yaitu 25%, berarti keterangannya layak atau baik. FI-nya hasil pengukurannya 1,27 dan standar pengukurannya yaitu 1, maka dinyatakan baik. Jadi perusahaan ini dinyatakan layak untuk didirikan. Kemudian ini ada kesimpulan. Yang pertama, ide lintas pada toko bangunan Berkajaya sudah lengkap dan jelas sehingga konsumen mudah untuk mencarinya. Analisis pada aspek legalitas perusahaan toko bangunan Berkajaya ini sudah memenuhi syarat dan sudah melengkapi berkas-berkas yang dipindah tanpa kendala apapun. Analisis aspek pemasaran yang sangat bagus dan strategis karena tokonya berada di tengah-tengah pemukiman warga serta peluang untuk memasarkan produknya bagus. Kemudian analisis kelayakan aspek teknis teknologi yang dipakai untuk memasarkan dan mempromosikan produk dan bangunan toko bangunan Berkajaya ini sangat operasional dan efektif sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang berada di luar Kabupaten Karawang. Kemudian analisis aspek finansial yang menghasilkan nilai yang sesuai dengan kriteria mendirikan sebuah usaha dapat dilihat sebagai PP-nya selama 3 tahun 7 bulan, ARR-nya sebesar 37%, NPV-nya yaitu sebesar 1.565.567.689, IRR sebesar 23,3%, PI-nya yaitu 1,27. Dilihat dari pernyataan di atas, maka analisis kelayakan pada perusahaan toko bangunan Berkajaya ini menunjukkan bisnisnya dapat dijalankan atau sangat layak untuk dijalankan bisnis ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada testimoni dari beberapa teman saya yang menyatakan tentang studi kelayakan bisnis saya. Yang pertama ada dari Pani Permatasari, dia menyatakan materi presentasi yang disajikan dalam analisis studi kelayakan toko bangunan Berkajaya ini cukup menarik. Setiap aspeknya dijelaskan secara detail dan rinci. Strategi yang ditetapkan pun diharapkan mencapai target yang diinginkan. Di aspek finansial menunjukkan perhitungan serta analisis mencapai kelayakan bisnis yang diinginkan. Kemudian ada Salsabila Muntaj yang menyatakan kajian-kajian yang ada pada toko bangunan Berkajaya tersusun sangat rapi dan jelas sehingga mudah dipahami dan menarik untuk dibacanya. Kemudian ada dari Dwi Haris yang menyatakan perencanaan proyek yang tersusun dengan baik, dan matang, perhitungan yang tepat sehingga membuat bisnis layak untuk dijalankan atau direalisasikan. Kemudian ada dari Rida Holifat Rosdah yang menyatakan analisis usaha ini mempunyai perencanaan dan strategi yang baik, itu bisa jadi peluang yang baik juga bagi pelaku usaha. PPT yang ditampilkan juga cukup menarik. Kemudian ada dari Novi Susilawati yang menyatakan, menurut saya dari beberapa aspek seperti aspek pasar, aspek legal, toko bangunan Berkajaya sudah memiliki persyaratan yang baik dalam segi pemasarannya juga bisa bersaing dengan toko bangunan lainnya.
Kemudian yang terakhir ada dari Nadia Hendriani yang menyatakan tampilan PPT-nya cukup menarik, pemaparan materi cukup dimengerti, terus strukturnya rapih, namun ada beberapa slide yang backgroundnya gelap jadi membuat daya tarik untuk membacanya kurang. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah memberikan testimoni kepada studi analisis kelayakan bisnis saya. Semoga ini bermanfaat bagi para pembaca lainnya, dan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.